Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dan saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat fiddin hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu atau yang biasa disebut dengan sholat fardu. Pembahasan yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, dan doa adalah sebuah permohonan. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah berupa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk." Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau bisa dikatakan dengan sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Yang ketiga, berakal sehat, yaitu tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal. Yang keempat, mumayyiz, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan benar, yang benar dan salah, serta yang halal dan yang haram. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Yang kedua yaitu suci seluruh anggota badan, termasuk pakaian dan tempat dari najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Bagi laki-laki, aurat wajibnya adalah antara pusar dan 2 lutut kaki, sedangkan bagi perempuan, auratnya adalah seluruh anggota badan atau tubuh, kecuali wajah dan 2 belah telapak tangan. Yang keempat, masuk waktu sholat, yaitu yang telah ditentukan pada waktu sholat di wilayah masing-masing negara. Dan yang terakhir, menghadap ke arah kiblat. Pembahasan selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, ruku serta tumakninah. Di sini maksudnya bagi adik-adik yang belum tahu tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Selanjutnya, i'tidal 2 kali serta tumakninah, sujud 2 kali serta tumakninah, duduk di antara 2 sujud serta tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, serta tertib. Maksud di sini tertib adalah kita ketika melaksanakan sholat tidak boleh dimulai dengan salam. Jadi harus berurutan. Berurutan di sini maksudnya adalah mulai dari niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, beruntun terus sampai mengucapkan salam. Jadi tidak boleh dipisah-pisah atau diloncat-loncat. Tidak boleh. Itu maksud dari tertib. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya yaitu 1. Meninggalkan salah satu rukun. 2. Meninggalkan salah satu syarat sholat.
3. Sengaja berbicara. 4. Banyak gerak. 5. Mengubah niat. 6. Makan atau minum sedang sholat. 7. Murtad. Di sini, murtad berarti keluar dari agama Islam, baik dalam bentuk niat, perkataan, maupun perbuatan. Yang ke-8, tertawa. 9. Menambah rukun fi'li. Dan yang terakhir, mendahului imam sebanyak 2 rukun. Pembahasan selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam sholat. Ada 2 macam sunnah dalam sholat. Di antaranya yaitu 1. Sunnah abongad, yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan karena lupa, disunahkan diganti dengan sujud sahwi, dilakukan pada akhir sholat sebelum salam. Adapun yang termasuk ke dalam sunnah abongad sholat, di antaranya yaitu 1. Duduk tasyahud awal. 2. Membaca tasyahud awal. 3. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Dan yang terakhir, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Yang kedua, sunnah haiyat, yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan, tidak perlu disunahkan diganti dengan sujud syahwi. Adapun yang termasuk ke dalam sunnah haiyat sholat, diantaranya yaitu 1. Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. 2. Meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada, telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat pada sholat maghrib, isya, subuh, sholat Jumat, sholat hari raya, sholat tarawih, dan sholat witir pada bulan Ramadan. Selanjutnya, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir setiap kali akan ruku dengan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasmi', berdoa ketika duduk di antara 2 sujud, duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama, duduk iftirashi, duduk tawaru, berdoa setelah membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang waktu-waktu sholat 5 waktu. Waktu subuh 2 rakaat, waktunya mulai sejak terbit fajar shiddiq sampai terbit matahari atau sekitar pukul 3:54. Waktu zuhur 4 rakaat, waktunya mulai tergincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan badannya, atau sekitar pukul 11:37. Waktu asyar 4 rakaat, waktunya mulai bayang-bayang sepanjang badannya sampai terbenam matahari, atau sekitar pukul 15:05. Waktu maghrib 3 rakaat, waktunya mulai terbenam matahari sampai hilang syafa' merah, atau sekitar pukul 17:55. Waktu isya 4 rakaat, waktunya mulai hilang syafa' merah sampai terbit fajar shiddiq, atau sekitar pukul 19:11. Pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang niat-niat sholat 5 waktu. Niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblah ada'a lillahi ta'ala. Niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'ati mustaqbilal qiblah ada'a lillahi ta'ala.
Niat sholat asyar. Usolli farada asyari arba'ah rakaati mustaqbilal qiblah ada'a lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib. Usolli farada maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblah ada'a lillahi ta'ala. Niat sholat isya. Usolli faradal isya'i arba'ah rakaati mustaqbilal qiblah ada'a lillahi ta'ala. Mudah-mudahan materi pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.